Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Aditya Hidayat Faisal dengan NIM 24060120005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya terkait pembuatan model dengan studi kasus yang dipilih berdasarkan urgensinya. Ya, untuk studi kasusnya sendiri di sini saya mengambil kasus di mana di bidang konstruksi ada yang namanya SOP pekerjaan dengan menggunakan beberapa atribut seperti helm dan vest. Nah, saya membuat model di mana akan mendeteksi atribut tersebut dari para pekerja. Jadi misal pekerja tersebut pakai helm dan pakai vest berarti aman. Kalau cuma pakai helm tapi nggak pakai vest itu berarti tidak patuh. Nah, kalau nggak pakai helm nggak pakai vest itu berbahaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih saya mengambil kasus ini sebagai apa ya model alasan pembuatan model karena sektor industri konstruksi ini industri khususnya konstruksi itu merupakan salah satu bidang kerja yang tingkat kecelakaannya itu tinggi. Nah, menurut data, kalau kita bicara tentang data, menurut data International Regular Organization menunjukkan bahwa jutaan kecelakaan kerja terjadi setiap tahun dengan konstruksi ini sebagai penyumbang terbesar. Nah, ini kan sangat memprihatinkan di mana kebanyakan ini disebabkan oleh tidak adanya SOP yang memadai seperti penggunaan APD ini. Maka saya membuat ini agar para pekerja lebih patuh terhadap SOP yang ada. Jadi akan ada penyerangan terhadap para pekerja di mana ketika para pekerja menggunakan APD lengkap maka dianggap aman, dan ketika ada sesuatu yang tidak lengkap maka dianggap tidak aman dan akan mendapatkan mungkin bisa teguran atau sesuai dengan regulasi dari perusahaannya. Jadi di sini modelnya adalah mengidentifikasi apakah seorang pekerja itu sudah menggunakan APD dengan baik. Nah, oke, itu masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembuatan dataset. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle. Nah, di sini saya mengambil dari ini datasetnya ada gambar-gambar berupa orang-orang yang menggunakan APD helm, menggunakan vest, ada juga orang biasa tanpa menggunakan APD dan helm, bisa digunakan sebagai persen dan sebagainya. Nah, dataset yang saya ambil ini merupakan gambar-gambar yang tanpa label, belum dilabeli. Selanjutnya, selanjutnya saya setelah mengumpulkan data tadi, total ada 140 image yang saya gunakan untuk training. Lalu saya melabeli dari 141 image tersebut. Saya melabeli menggunakan RoboFlow dan manual seperti ini ya. Dan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas helmet, helmet, lalu person, lalu vest. Kalau seperti itu lah. Ini ada 1, 0 sama 0 itu karena pencet ya, tapi nggak digunakan. Jadi hanya ada 3 kelas di sini. Nah, setelah saya melabeli ini satu persatu sampai akhir, saya langsung mengekspor dataset ini menggunakan link dan kode token. Karena konsepnya saya memakai kode token ini untuk dipanggil di ini Google Colab nanti untuk saat proses training. Selanjutnya masuk ke proses training model. Nah, gimana sih cara saya untuk memproses training model? Untuk memproses model ini, training model. Yang pertama, yang ini. Yang pertama jelas menginstall dependency dan menginstall library. Dari sini saya mau import tadi data saya tadi menggunakan token kayak API. Nah, kemudian saya menjalankan training dengan YOLO versi 8. Nah, di RoboFlow tadi saya juga mengekstrak datasetnya sebagai dengan YOLO versi 8. Jadi di sini juga saya mentrainingnya dengan YOLO versi 8. Dengan kita menjalankan sebanyak 50 epoch. 50 epoch segini. Lalu dilakukan model validation. Setelah itu kita cek dulu dari model yang sudah dibuat tadi selama training tadi setelah model bernama base.pt. Nah, kita cek dulu dari model base.pt ini
ada berapa kelas. Nah, didapat 3 kelas, itu helmet, person, dan vest. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu implementasi model. Nah, di sini model saya diimplementasikan terhadap 3 contoh, yaitu gambar, video, dan kamera. Nah, untuk yang pertama mungkin gambar. Nah, untuk yang gambar, saya mengimplementasikan model saya pada beberapa gambar yang sudah disediakan di sini. Di bagian run, di tab predict. Nah, hasilnya muncul di sini. Muncul gambar-gambar yang sudah dikasih label dengan content stop. Nah, ini di person, face, dan helmet. Seperti itu. Untuk selanjutnya, video. Saya menggunakan video orang sedang berjalan di tempat konstruksi dan menggunakan modul saya untuk menambahkan deteksi objek terhadap video tersebut, dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada ini terbagi sebagai person, face, dan sebagainya, jadi orang video seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kamera. Nah, untuk kamera, karena di Google kalau tidak bisa kamera, maka saya menggunakan Anaconda untuk mengimplementasikan kamera. Nah, saya menggunakan tutorial ini, install ultralitik, install torch, dan sebagainya. Lalu langsung saja setelah masuk ke internetnya, kita jalankan modelnya. Jangan lupa diganti dengan nama model kita, yaitu BSPD. Nah, muncul seperti ini gitu. Ini untuk implementasi kameranya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan di mana, nah, deploy menggunakan TrainMate. Nah, selain menggunakan model itu saya langsung di collab untuk deteksi gambar, video, dan tadi yang kamera, saya juga mencoba untuk mengaplikasikan model tersebut di Streamlit. Nah, jadi caranya adalah saya mengambil model yang telah dibuat di sini. Nah, di sini ada wake, dan ini ada base. Ini adalah model yang telah dibuat di satu training tadi. Kita download dan kita masukkan ke VS Code. Nah, ini ada 3 versi, saya coba beberapa kali. Nah, ini yang paling bagus yang terakhir kali saya buat. Nah, ini yang paling bagus. Nah, ada 3 file utama, yaitu app.py Python, terus ini modelnya, dan requirement. Nah, kita masukkan rekamannya seperti ini. Nah, Streamlit, Utility, OpenCV, NumPy, dan file. Nah, terus intinya dari logikanya adalah di sini. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa versi ya. Jadi yang pertama kita sesuaikan dulu config-nya, lalu load modelnya, yaitu BSPT. Lalu ini untuk tampilan saja saya membuat sidebar karena nantinya saya akan membuat 3 opsi, yaitu gambar, video, dan kamera. Nah, terus selain itu saya juga menambahkan logika APD, di mana misal gini, ada ketika teridentifikasi person, maka selanjutnya akan dicek lagi apakah person itu menggunakan helm, dan setelah menggunakan helm apakah person tersebut menggunakan vest. Nah, jika hanya person saja, itu teridentifikasi sebagai bahaya karena cuma orang saja tidak pakai pengaman, itu tidak ada helm, tidak ada vest. Misalnya kalau orangnya pakai helm tok tapi nggak pakai vest, itu teridentifikasi sebagai tidak patuh. Nah, yang terakhir adalah jika pakai semuanya, person ini punya pakai helm dan pakai vest. Nah, ini teridentifikasi sebagai aman. Nah, ini adalah mode pertama, itu upload gambar seperti ini, lalu yang kedua upload video seperti ini, dan yang ketiga adalah kamera. Lalu kita coba langsung run saja. Oh ya, kita menggunakan virtual environment ya untuk menginstal semua requirement-nya di sini. Di sini saya sudah masuk ke virtual environment dan tinggal jalankan saja. Nah, setelah masuk, nah ini adalah tampilan lokal dari sesi dari apa tadi, Streamlit yang telah saya buat. Nah, ini belum dideploy secara pakai cloud, ini masih lokal sih. Yang penting saya pengen bikin tampilan di mana
Ini bisa digunakan di streaming. Nah, di sini ada sidebar, yaitu kalau ada gambar, ada video, dan ada kamera. Di sini juga ada apa ya, skor untuk mengatur confidence threshold. Jadi kasarnya ini sensitivitasnya gitu. Jadi ketika di sini 85, berarti yang di bawah 85 ini tidak ditampilkan. Jadi kan kalau bisa diturunkan sampai ke titik 0,1 kan bisa saja semua yang mirip-mirip itu dianggap itu gitu. Nah, ketika ada penyesuaian threshold ini, kita bisa menyesuaikan apakah si model ini akan dibuat sensitif atau ya tidak. Hanya beberapa yang yakin aja yang ditampilkan tampilnya gitu. Oke, untuk fitur yang utama adalah upload gambar. Di sini tinggal upload gambar. Nah, kita misal upload gambar ini. Lalu hasil deteksinya adalah, nah, ada person, ada helmet, ada flash, yang mana ketiganya itu ada. Maka status keselamatannya adalah aman, karena dia menggunakan helm dan menggunakan flash. Nah, untuk gambar yang selanjutnya yaitu kita mencoba menggunakan gambar ini, di mana orang ini tidak memakai helm dan tidak memakai flash. Jadi hanya orang di area konstruksi. Maka status keselamatan dia berbahaya karena dia tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan flash, seperti itu. Nah, selanjutnya saya menggunakan gambar ini, di mana gambar ini orangnya ini pakai vest, tapi nggak pakai helm, maka dianggapnya tidak patuh. Nah, karena dia tidak apa ya, dia tidak menggunakan helm dan tidak lengkap lah, karena backgroundnya kan harus ada helm dan ada vest, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba fitur yang upload video. Kita bisa close file di sini. Di sini saya akan menggunakan video orang lagi berjalan di area konstruksi menggunakan helm dan PS. Nah, seperti ini. Ini adalah video aslinya. Kita buka dulu. Nah, orang jalan seperti ini, dia menggunakan helm dan menggunakan PS. Lalu kita proses videonya. Nah, di sini terdeteksi person menggunakan helm dan menggunakan PS. Maka di sini juga ada statusnya. Ketika ketiga rekaman itu terpenuhi, maka statusnya aman. Kemudian ada beberapa kali dia tidak terdeteksi dan terus berganti-ganti ya, tapi hasil akhirnya adalah dia aman karena dia menggunakan ketiga variabel yang dibutuhkan. Nah, untuk fitur yang terakhir adalah kamera. Nah, kamera ini kita menggunakan webcam ya sebagai media ini ya. Kita aktifkan kamera. Nah, setelah aktif kameranya, dia akan mendeteksi apa ada yang di kamera tersebut. Misalnya ini, saya person. Nah, person ini saya kan tidak memakai vest, tidak memakai helm. Maka dianggapnya ini berbahaya karena saya adalah cuma manusia biasa yang tidak punya pengamanan. Nah, kita coba dengan gambar orang konstruksi. Misal, kita, nah, misal saya pakai gambar di HP ya, di HP. Nah, seperti ini. Nah, aman karena dia memakai vest dan memakai helm, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita deploy local tadi, saya akan mencoba untuk deploy Streamlit secara cloud. Nah, caranya adalah saya upload semua file ini ke GitHub. Nah, setelah saya upload ke GitHub, nih, saya buka ini Streamlit, lalu konfigurasikan dengan GitHub, lalu tinggal import repository yang tadi. Kalau kita buka selanjutnya, dan ini bisa dibuka di mana saja ya, di HP juga bisa atau di browser lain. Oke. Nah, tampilannya sama persis seperti yang di lokal tadi, cuma bedanya adalah ini kamera. Di Streamlit, khususnya yang cloud ini tidak mendukung adanya kamera. Dikarenakan ini ada hanya dalam sisi klien dan tidak bisa mengatur device yang dimiliki oleh browser. Nah, browsernya tidak bisa membuka kamera. Nah, webcam tidak dapat dibuka. Tapi untuk fitur lainnya bisa digunakan. Kita mencoba yang tadi. Nah, ini manusia lengkap dengan APD. Nah, hasilnya sama ya, aman. Selanjutnya, ini person yang tidak pakai apa-apa, hasilnya berbahaya. Nah,
Nah, yang video juga bisa. Yang video, kita pakai video ini. Kalau kita proses, nah statusnya aman. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Kita bisa juga geser-geser threshold-nya untuk ganti ya, misal kita tersedia satu ya, kan nggak mungkin kan orang ini hampir jarang malah satu, maka bahkan persentase itu tidak terdeteksi seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.